Baru aja terjadi demo besar-besaran di depan gedung MPR DPR. Ini kita mau membubarkan DPR temanya. Jadi DPR dibubarin gitu. Iya, agak aneh memang. Tunjangan rumah 50 juta Per bulan. per bulan. Nah yang jadi pertanyaan, 50 juta ini kemana? Hukumannya dihilangkan nyawanya. Oke Anwar, aduh. Gue kayaknya kalau setiap kali ketemu lu sama tiap minggu itu kayak ada aja masalah. Ada aja masalah tiap minggu buat dibahas. Masalah lagi. Oke, tapi sebelumnya kita sapa dulu penonton kita. Halo guys. Halo, gue Juan. Gue Anwar. Dan kita ketemu lagi di Another Podcast. Iya. Aduh, masalah apa sekarang? Gimana ya War ya? Baru seminggu kita memperingati kemerdekaan kan. Baru tabola balik kita dibuatnya dengan lagu-lagu di pengibaran bendera tuh. Terima kasih Pak. Bukan itu. Ya kita baru merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. Terus gak disangka pas kita syuting ini baru aja terjadi demo besar-besaran di depan gedung MPR DPR. Tentang apa tuh Bang demonya Bang? Tema demo kali ini nih agak unik nih, agak menarik. Bukan melengsarkan presiden. Oh bukan. Bukan. Baru mau bilang. Jokowi. Ini kita mau membubarkan DPR temanya. Jadi DPR dibubarin gitu. Iya, agak aneh memang. Supaya kita tahu dulu nih ya teman-teman. Dalam satu negara itu ada 3 penyelenggara negara yang harus ada dan itu disebut trias politika. Iya. Ada eksekutif, yudikatif, legislatif gitu. DPR adalah salah satu dari 3 itu. Nggak bisa kita tiba-tiba bubarin terus nggak ada DPR, nggak mungkin War. Cacat negaranya. Jadi ya, Pak, cacat. Mungkin menurut gue bukan membubarkan DPR yang konteks yang lebih benarnya. Iya, tapi orang-orang di dalamnya Iya, Pak, yang membenahi, memeriksa dan bubarin orang-orangnya mungkin diganti dengan orang-orang baru. Iya. Dengan orang-orang yang memang lebih kredibel dan lebih kompeten. Iya. Bukan cuma yang joget-joget. Recall di Iya. Nah yang jadi bikin masyarakat kesel itu adalah karena ini kok kayaknya Dewan Agung yang di atas ini. Para wakil kita ini. Para wakil kita menggunakan suara kita sebagai komoditi. Iya. Rakyat sebagai komoditi. Tapi waktu pas mereka udah di atas, udah terpilih. Ya bodo amat. Bodo amat. Waktunya saya ambil modal saya. Ibaratnya nggak kepikiran lah mikirin rakyat. Iya. Pas meetingnya aja bahas rakyat. Boro-boro mikirin rakyat. Pak kan tidur biasanya bukan? Itu dia biasanya. Kalau enggak ada yang lagi main judol. Ada yang main judol, main slot, ngakunya main Candy Crush. Candy Crush kok tiba-tiba dapat tir, bingung. Gacor, masa Candy Crush bisa gacor. Terus udah gitu ada yang nonton bokep, ya kan? Oh iya. Ada yang nonton bokep yang ke-shoot tuh. Kok bisa-bisanya ya? Kepikiran. Iya, bisa sange gitu. Dia Iya maksud gue lu lagi meeting. Ya itu contoh anehnya ya. Gini War, lu tahu gak sih awal mula kenapa bisa terjadi demo besar ini? Kenapa tuh Bang? Lu ingat kejadian yang baru-baru ini di Pati gak? Yang naikin pajak PBB ya? Iya. Si Bupati Pati itu. Jadi dia kan membuat aturan bahwa semua warganya akan dikenakan pajak 250%. Alasannya untuk pembangunan. Memang ada yang bilang bahwa rakyat Pati sendiri ada yang bilang bahwa memang dia ini kita anggap bapak pembangunan di Pati. Karena memang banyak yang dia buat berhasil lebih baik. Kalau yang gue dengar itu bahwa dia nantangin sendiri ke masyarakatnya. Iya, mungkin memang tujuannya baik ya 250% walaupun mengagetkan ya. Berarti kan 2,5 kali lipat pajaknya. Sementara cara dia mengungkapkan itu ke media, menyatakan itu ke media itu yang menjadi masalah besar. Iya. Cara dia bilang katanya silakan yang tidak sesuai, yang tidak setuju, tidak setuju dengan datang aja sini keputusan gitu, saya, silakan datang. Saya tidak takut cubur. Jangan, ini kan gaya kamu gitu. Itu dia nantangin orang-orang Pati untuk silakan kalau mau berunjuk rasa, jangankan cuma 2-3 orang, kumpulkan semua saya nggak takut. Nah itu awalnya. Ya masyarakat merasa kayak aduh ngapain sih masyarakat ditantang. Iya, lu udah kalah jumlah, lu kalah orang. Walaupun backingannya kuat tidak bisa melawan jumlah massa yang begitu besar gitu. Iya akhirnya massa meminta Bupati Pati ini dilengsarkan. Nah keberhasilan demo di Pati yang membuat akhirnya bupatinya minta maaf. Ya mohon maaf klarifikasi langsung. Klarifikasi itu akhirnya membuat rakyat di kota-kota lain termasuk kota besar seperti Jakarta War berpikir bahwa oh iya bisa nih kita bersatu lagi seperti 98. Gitu. Kayaknya
rakyat banyak deh ya. Iya. Kayaknya mereka cuma dikit. Jumlah aparat kayaknya nggak mungkin menandingi jumlah kita. Iya. Gitu. Jumlah pelurunya gimana Pak? Kalau jumlah peluru kita bisa pertimbangkan. Nanti gimana nanti ya Pak ya. Yang penting berangkat dulu. Tapi kan gini War ya, maksudnya gue tahu nih, gue pernah ke gedung itu. Gedung DPR? Iya. Atau gedung Pati? Enggak, bukan yang gedung DPR. Gue pernah masuk ke dalamnya. Memang dia punya pintu depan, dia punya pintu belakang. Ada pintu belakangnya. Iya, pintu belakangnya tuh kecil, War. Pintu depannya kan megah gerbangnya. Pintu belakang tuh kecil. Selama ini tidak pernah terekspos demo yang ngelewat pintu belakang. Dilakukan di pintu belakang. Tapi kali ini berbeda nih. Mungkin sekarang udah tahu. Generasinya beda. Iya. Jadi mereka yang biasa demo di depan, unjuk rasa di depan. Sekarang mereka mulai lewat pintu belakang. Itu yang bikin rusuh kemarin. Salah satu yang bikin rusuh itu pintu belakang. Karena pintu belakang itu harusnya tidak dipakai untuk unjuk rasa. Unjuk rasa itu di depan. Ya kan pintu belakang buat kabur mereka. Iya, cuma kan rakyat tidak peduli. Udah gitu akhirnya jadi chaos. Kemarin tuh demonya chaos. Terus kemudian ada juga ide baru dari aparat. Mereka menggunakan oli, bukan yang barikadenya dilapis oli. Jadi gak bisa dipanjat. Dipikir panjat pinang guys. Mungkin dalam tema 17-an. Iya masih 17-an. Jadi barangkali siapa yang mau naik. Aduh kepeleset. Padahal kan tinggal parkur Pak. Iya, saling bantu kan. Itulah fungsinya panjat pinang. Untuk latihan menembus barikade DPR. Demo. Iya gitu. Itu cukup cerdas menurut gua. Cuma kalian juga mesti tahu. Siapa yang cerdas ini? Aparat yang masang. Yang masangnya. Karena kalau lu udah, jadi gini, dengan mereka memasang barikade itu di depan pagar, jadi siapapun yang berhasil lewat pun dia akan licin kan. Iya. Susah mau geterin pagarnya. Pinter itu. Ya, giliran ngelawan masyarakat dia pinter. Pak. Kalau ngomongin ya susah Pak. Susah, tapi sebenarnya gini, selain masalah di Patiwar, lu tahu gak ada kejadian-kejadian unik lain yang membuat masyarakat akhirnya geram gitu dan memutuskan untuk udah waktunya kita demo. Nah kan selain di Pati Bang, kan di Pati 250% pajak PBB-nya kan. Nah ada di tempat-tempat daerah-daerah lain juga ada yang mengalami kenaikan juga Pak. Oh ya? Kan di Pati 250, sedangkan ini di Jombang 400 sampai 800% Pak. Masih mungkin di antara ya kita sebut aja 600% lah. Berarti 4 sampai 8 kali lipat kenaikannya. Belum Pak, belum beres. Ini Semarang ada 441%. Oke. Sedangkan di Cirebon, wah ini nih. Berapa? 800, 900? 1000. 1000%. 10 kali lipat. 10 kali lipat pajaknya. Itu pajak. Bener-bener di mana kamu, di mana bumi dipijak, di situ kamu dipajak. Iya, bener baru Pak. kita omongin kemarin. Nah udah gitu gue juga tahu ada sebenarnya pajak itu adalah salah satu masalah yang belakangan ini akhirnya membuat rakyat geram. Iya. Tapi selain masalah pajak War, ada juga statement yang lu tahu gak sih kemarin tuh ada yang wakil menteri ketangkep. Wakil menteri yang Noel. Oh ya, aduh. Bukan sekarang tanggal berapa? Bukannya sekarang ada tanggal 25 ada talk show-nya bukan? Melawan korupsi. Itu baru ditanyakan sama wartawan pas dia ketangkep. Pak gimana Pak acara tanggal 25? Batal. Dia ngomongnya di mana itu Bang? Ditangkep. Oh, ditangkap kita oranye. Tapi berani dia ngebalas sambil senyum-senyum gitu kali ya Bang. Enggak, maksud gue gini, dia adalah salah satu orang yang terdepan paling vokal untuk ngomongin hukuman mati untuk koruptor gitu. Iya. Pokoknya orang nomor 1 untuk melawan korupsi gitu ya Pak. Dia berani statement bahwa kenapa gak kita periksa aja tuh kalau yang ketahuan korupsi hukum mati aja. Berarti kan asumsinya dia tidak. Oh, dia enggak. Gitu. Tapi ternyata. Semakin kamu berkoar, semakin kamu menjadi pelakunya gitu. Dia kekayaannya lumayan signifikan ya. Gue lihat data dari Ebenezer ini. Emmanuel Ebenezer atau kita sebut saja Pak Noel. Pak Noel ini tadinya seorang driver ojek online. Oh, jadi ya dia di tahun 2016 dia menjadi driver ojek online dengan bermodalkan surat nikah. Segitu pontang-panting. Oh, bener-bener berusaha dari nolnya tuh kelihatan ya. Terus bisa jadi relawan Jokowi, ketua relawan Jokowi, terus kemudian masuk ke pemerintahan dan pada saat pemerintahan Jokowi dia pernah bilang juga War. Gimana? Kita harus tangkep Prabowo. Oh iya. Iya. Terus ya namanya politik ya. Iya, aduh. Siapa yang berkuasa itu yang kita dekati. Itu yang kita tempel ya. Iya, sekarang dibaik-baikin akhirnya berhasil jadi wakil menteri. Jadi benar-benar dari
ojek online sampai jadi DPR gitu. Iya, bukan DPR, sorry. Jadi apa? Wakil menteri. Oh jadi wakil menteri. Yes. Wakil menteri itu dia pokoknya data keuangan dia kemarin dilaporkan ada kenaikan signifikan dalam 1 tahun. Dari cuma berapa M, 1 apa 2 M. Gue kayak kebayangnya itu kayak tahu lo iklan yang kalau misalkan kita lagi scroll IG gitu, yang level zero crook gitu. Oh iya. Level zero crook tiba-tiba jadi mafia bos. Itu kayak gitu bener. Kayak gitu. Dari masih culun lah istilahnya tiba-tiba jadi wakil menteri. Pengantar pizza. Belum ada 1 tahun ya Pak Prabowo menjadi presiden, kan berarti dia jadi wamen Kementerian Ketenagakerjaan. Dia sudah berhasil memiliki 22 kendaraan yang diantaranya ada mobil Nissan GTR. Meledak. Motornya pada saat dibawa KPK itu di motor Gojek ya? Bukan. Oh bukan. Kendaraan motornya jadi bener-bener kayak klub motor, itu motornya dia doang. Kayak klub motor. Bener-bener berjejer gitu Pak. Berjejer, jadi pada saat petugas KPK itu bawa, kita pikir klub motor. Bukan beat tapi. Aduh, beat karbu gak masuk bro. Gak masuk hitungan. Apalagi kayak saya yang cuma Supra Bapak. Gak masuk hitungan. Motor-motor yang berjejer pun bukan motor-motor abal-abal ya. Itu motor ya? gede, moge semua itu rata-rata. Itu baru pejabat yang wakil menteri yang ketangkep. Yang baru 1 tahun pula. Iya, dan itu juga berarti kan belinya pakai uang rakyat. Iya. Ya kan mereka kan digaji pakai, salah satunya pakai pajaknya dari rakyat gitu. Rakyat membiayai motor gaya dia. hidup orang yang korupsi gitu. Terus kemudian juga lo tahu gak ada statement Pak Prabowo yang bilang kita akan melakukan efisiensi. Efisiensi. Tapi sebelum kita ke situ ya Bang ya. Sebenarnya kan kayak pas kita pemilu, kalau misalkan kita lihat, jadi ada misalkan Pak Anies dia bilang bahwa gimana sih cara kita menangani koruptor. Nah di situ sebenarnya harusnya kita ngelihatnya dikit-dikit ya Bang ya. Kan Prabowo bilang ya udah bahkan sebelum dia dilantik pun dia bilang bahwa kita akan mendanai para pejabat kita. Mungkin tujuannya supaya DPR ini atau pejabat-pejabat ini jadi dia merasa tercukupi, jadi dia nggak korupsi. Betul. Tapi udah mah dinaikin masih korupsi ya gimana ya Pak ya? Korupsi itu memang menurut gua gak akan pernah cukup lo digaji berapapun. Iya. Korupsi itu bukan masalah keinginan tapi kesempatan ya Pak ya. Bener kata. Kayak copet, kayak maling juga sebenarnya mereka tidak berencana, cuman karena ada kesempatan. Wah enak nih HP orang. Kesempatan lagi itu, beli cilok kita ambil HP-nya. Karena menurut gua kesempatan itu memang harus ada apa ya? Kayak misalnya kayak mungkin buat mereka yang korupsi, kayaknya gue bisa nih ngelakuin ini dan gak ketahuan gitu kan. Mereka nyangkanya gak ketahuan. Iya. Orang punya uang 1 juta pengen punya 10 juta War. Begitu udah sering punya 10 juta pengen punya 100 juta. Udah 100 juta ya 1 M. Ya udah begitu terus. Gak akan merasa cukup ya Pak itu, ya. makanya gue bilang uang itu bukan ngerubah orang. Tapi uang itu ngasih lihat sisi aslinya orang tersebut menurut gue. Kalau orang dikasih 10 juta dia bisa berbagi sama orang lain, ya emang aslinya dia emang dermawan. Iya, emang defaultnya kayak gitu ya Pak ya. Tapi kalau cuman karena dia nggak punya uang 10 juta, jadi nggak bisa ngasih bingung berbaginya lagi, gitu. Pak. Saya kasih ke orang nanti saya makan gimana? Betul, ada juga kan. Ada uang rakyat. Iya. Nah, terus akhirnya dengan efisiensi yang dimaksud Pak Prabowo itu, Pak Prabowo mau mengurangi jumlah komisaris. Ya, dikurangin jumlah komisaris di BUMN yang dirasa terlalu banyak. Emang pada awalnya berapa Bang? Gue gak tahu sih awalnya berapa, tapi ada sekarang mah untuk setiap kementerian itu ada ratusan War. Banyak dong. Iya, untuk itu belum lagi yang perusahaan-perusahaan negara yang lain ya. Maksudnya selalu ada komisaris. Dan komisaris itu karena gak satu. Dalam satu perusahaan komisaris itu bisa ada 2-3 orang. Dan menurut Pak Mahfud MD, komisaris itu misalnya dia sebelum jadi komisaris dia biasa digaji 50 juta per bulan 50 juta di company sebelumnya gitu ya, dengan jabatan tinggi. Terus dia mau masuk usia pensiun, terus dia diangkat jadi komisaris di BUMN atau di negara, dia bisa ngantongin 1, sekian M per bulan. Dalam 1 bulan. Per satu orang. Ya kan, jadi itu statementnya ada. Ada statement dari Pak Mahfud MD sendiri. Dikasih tahu sama orang yang udah Pak Mahfud gitu kan, orang yang udah tahu kayak gimana ya, udah berapa puluh tahun bergelut bidang itu ya Pak ya. Iya, maksud gue gak mungkin lah dia gak ada datanya, dia gak bohong juga. Jadi maksud gue kayak komisaris ini mau dikurangi. Oke lah, berarti kita akan bisa saving berapa ratus miliar dari satu bidang ini.
Nah asumsinya itu bisa dipakai buat rakyat. Ternyata Diambil lah Pak. bukan buat rakyatnya, justru buat hidup saya, lifestyle-nya iya, Pak. buat tunjangan DPR. Oh iya tunjangan, maaf. Yang lucunya lagi kalau nggak salah itu bukannya para pejabat itu dikala mereka pensiun, mereka masih dapat gaji Pak. Iya, setengahnya. Setengahnya ya. Setengahnya loh. Ini biar kalian tahu nih ya. Jadi 1,5 M setengahnya ya. Aduh saya gak pinter matematika, hitung sendiri ya guys ya. Nah yang gak terlalu banyak kok. Mereka udah mengabdi buat negara ini. tapi revisi dulu War, itu barusan yang 1, sekian kan komisaris. Oh iya. Tapi yang gua nggak tahu komisaris kalau di BUMN gitu-gitu termasuk dapat atau enggak. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya kalau yang tahu. Ya, tapi mungkin yang kita pasti, salah tolong dibenerin juga ya Pak ya. Tapi yang pasti anggota dewan. Iya. Anggota dewan itu yang pada pensiun mereka masih tetap dapat 50%. dana pensiun. Aduh. Tapi yang dana pensiunnya itu termasuk tunjangan atau gaji pokoknya? Itu gue kurang paham, tapi disebutkan misalnya kamu dapat 50 juta. Terus kamu udah tua nggak ngapa-ngapain dapat tiap bulan 25 juta gak ngapa-ngapain. Aduh. Iya. Apa saya itu ada gorong-gorong gak di sini, saya pengen jadi presiden. Ya masuk gorong-gorong dulu ya. Iya harus masuk gorong-gorong dulu. Hampir jadi presiden. Ya tapi maksudnya banyak orang termasuk gue juga War yang udah kerja keras banting tulang setiap hari kita mengerjakan sesuatu berharap bisa punya rezeki yang cukup untuk 1 bulan, nggak pernah tuh nyampe di angka yang DPR dapat. Iya. Padahal kayak DPR gue nggak tahu kerjanya bener-bener kelihatan apa enggak gitu. Gak kelihatan kerjanya juga gitu ya Pak ya. Kayak mereka oke lah mereka kayak banyak banget kan tunjangan-tunjangan mereka yang mereka dapat. Kayak misalkan Oke, nah coba kita buka War, kita buka tunjangannya apa aja War. nih kita lihat ya tunjangan-tunjangannya. Nih untuk gaji pokoknya 4.200.000 ya di bawah UMR lah, di bawah UMR. Gaji pokok ya, gaji pokok. Nah, ada tunjangan melekat, Pak. Di sini itu tunjangan istri dan suami. Tunjangan melekat. Iya. Bukan istri dan suami, istri atau suami. Atau yang punya dua-duanya. Ada yang punya dua-duanya kayaknya. Aduh. ACDC. Nah, tunjangan istri atau suami itu 420.000. Kecil. Iya, buat istri sama anak nanti lagi lah. Oke. Terus ada tunjangan anaknya 168.000. Kecil lah, ecek-ecek. Terus nih, di sini mulai nih, ada uang sidang atau paket 2 juta. Berarti ini setiap kali mereka sidang dapat 2 juta ya? Gitu bukan? Kayaknya kalau itu kalkulasi bulanan, kayaknya uang sidang 2 juta itu ya udah buat 1 bulan. Oh bukan untuk jadi setiap sidang mereka dapat 2 juta? Kurang paham juga sih, tapi gue tahu ada uang absen. Iya, ada uang absen lagi gitu. Mungkin gak ada di sini tapi ada uang absen ya. Terus ada tunjangan jabatan Pak. Mereka dikasih jabatan ini sama rakyat, mereka dikasih dihadiahi tunjangan juga Pak. 9.700.000. Apa itu? Tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan? Iya. Mereka kan udah punya jabatan War. Iya. Apalagi yang mau ditunjang? Iya, negara mungkin nyangkanya mereka masih tetap butuh tunjangan Pak. Udah. Kita berapa? 9.700.000. Jadi tunjangannya lebih besar dari gaji pokok daripada gaji pokoknya Pak. Oh tunjangan beras per jiwa 30.090 perak per bulan. 30.090 per bulan. 30.000 sebulan. Iya. Itu malah gak masuk akal buat gua. Iya. Terus tunjangan PPH pasal 21. 2.699.813. Wait. Tunjangan PPH. Iya, PPH pasal pajak 21. Penghasilan. Iya, PPH tuh pajak penghasilan. Iya. Berarti guys, pajak dari gajinya anggota dewan, iya, dibayarkan negara. Ya mungkin. Sampai dikasih tunjangan kan berarti dibayarin negara. Iya. Kita disuruh bayar pajak sebagai rakyat. Sedangkan mereka dibayarin sama Sementara negara. mereka pajaknya dibayarin negara. Negara dapat uangnya dari pajak rakyat kan. Berarti kita bayarin pajaknya orang DPR. Enak ya. Udah mereka DPR kurang Pak. Mereka gak punya kayaknya. Gak punya uang buat bayar pajak. Itu ada 9 juta. Nanti lagi. Itu 9 juta saya. Bukan buat negara. Udah. Makin stres gue. Terus ada apa lagi? Terus ada tunjangan lain ya. Kayak tunjangan kehormatan. 5.580.000.
untuk DPR kita yang terhormat. Kan tadi ada tunjangan jabatan. Ya udah itu beda lagi. Buat apa ada tunjangan terhormat? Aduh gak ngerti gue kehormatan. Mereka kurang dihormati sama masyarakatnya kayaknya Pak. Jadi dikasih uang buat menghormati. Kompensasi Pak. Aduh nih mohon maaf DPR yang terhormat ya. Aduh 5 juta. 5.580.000. Wah. Enak banget ya? Enak, ada gorong-gorong gak sih? Enak ya? terus ada tunjangan komunikasi. Oke. Tunjangan komunikasi 15.554.000. 15,5 juta. Iya. Itu komunikasi pakai paket apa itu? Kayaknya setiap kali dia mau nge-WA langsung beli Starlink Pak. Iya, mau beli Starlink terus itu mah tiap bulan. Aduh Starlink saya habis baterai beli yang baru deh kayaknya gitu. Enggak, maksud gue kayak tunjangan komunikasi 15 juta. Komunikasi zaman sekarang itu kan rata-rata online dan gratis War. WhatsApp berapa sih? Ya WhatsApp kan pakai paket internet. Iya pakai paket internet doang kan gak bayar maksud gue gitu. Iya, maksud gue kayak terus mau email juga gak bayar. Iya, 15 jutanya kemana? Apakah mungkin para DPR yang terhormat ini masih pakai surat gitu? Iya. Surat 15 juta ya. Kalian jangan macem-macem itu uang rakyat. Beneran dah. Nah terus ada lagi nih. Tunjangan peningkatan fungsi. Aduh, DPR fungsinya emang di bawah sih, jadi emang butuh peningkatan. Ya. Tapi ini untuk meningkatkan fungsi mereka itu cuma 3.750.000. Apa sih? Komunikasinya 15 juta. Terus buat ningkatin fungsi, apa sih ningkatin fungsi? Ya minimalnya kan fungsi mereka tidur jadi bangun. Gitu. Cuman kayaknya kurang deh. Buat bangunin 3 juta. Buat bangunin 3 juta kayaknya. Kesel gue dengernya War, asli. Ya, udah kan itu doang. Belum, sabar. Tadi ada tunjangan komunikasi nih. Sekarang ada tunjangan listrik dan telepon, Pak. Tadi kan ada komunikasi. Udah beda, kan mereka pakai surat. Berapa itu besarannya? 7.700.000. 7.700.000. Iya. Buat telepon sama listrik. Iya. Listrik mereka bukan token kayaknya ya Pak ya. Kayaknya mereka gak ngerasain. Aki kering. Iya, aki kering. Apa pakai genset rumahnya tiap hari? Ya gak bisa, mereka gak boleh hilang dari dunia itu kayak aliran dikit gak bisa mereka Pak. Aduh mereka langsung, jangan samain dong saya sama rakyat sipil. Iya, rakyat jelata. Nah terus masih ada nih Bang, sabar. Nah jadi masih ada setelah bantuan listrik dan telepon, di situ ada asisten anggota Pak. Di sini tulisin asisten anggota di kategori tunjangan lain. Berarti mungkin mereka ngasih ke asisten mereka yang ada berapa ratus orang, 2.250.000 dibagi. Tunjangan. Iya. Mungkin ya, nggak tahu mungkin masuk saku mereka juga kali. Terus udah gitu belum, sabar. Nah, ini banyak Pak banget. Big Boss ya Pak. Ini mungkin yang jadi topik di demo kemarin. Permasalahannya. Iya, tunjangan rumah 50 juta. Per bulan. Nah yang jadi pertanyaan, 50 juta ini kemana? Iya. Kemana ini? Mereka gak punya rumah kah? Ya. DPR yang terhormat kami gak punya rumah. Oh jauh rumahnya jauh. Ini yang di jadi Bintaro. Masalah kemarin. Iya di Bintaro tuh yang Nafa Urba bilang kita kena macet. Banyak yang dari luar kota gitu. Kan gaji kalian udah gede. Kan Bintaro juga bukan luar kota. Iya Bintaro bukan luar kota. Gue orang Bekasi nih War. Gue kalau ke Jakarta gue gak bilang diri gue luar kota gitu loh. Walaupun disebutnya. Ngaku-ngaku aja ya. Iya walaupun dibilang Jakarta coret gitu ya. Tetap aja. Tapi 50 juta loh Pak. 50 juta sebulan. Sebulan buat apa? Lu dapat rumah sebesar apa? Iya, ya sebutlah kalau misalkan rumah 50 juta di Jakarta emang gak ada kali ya Pak ya. Tapi nabung 10 bulan dapat kok yang langsung 1M kan. Ada 1M ada kali daerah Jakarta tapi masih belum strategis. Tapi kalau 50 juta untuk nyewa rumah kayak ngontrak atau stay di mana gitu, 50 juta di mana Pak? Yang kita bagi 50 juta 30 hari deh. Kurang lebih di kisaran 1.600.000 berapa sih? 50 juta. 50 juta kita bagi 30 hari. 1.500.000 sehari. Ya 1.500.000, 1.700.000 lah ya. Ya segituan. Hotel bintang 5 apa gimana Pak? Ya hotel bintang 5 tuh per malamnya 3,5 juta sampai 5 juta War kalau di Jakarta. Oh jadi masih kurang. Jadi kayak menurut mereka itu masih kurang. Itu kan yang ada statement kemarin tuh. Oh iya. Yang wakil DPR-nya salah ngomong. Yang dia bilang didapatkan 50 juta.
Sementara kos aja kan 3 3 juta juta per bulan. Per bulan Padahal atau per hari. Dan ngomongnya per bulan tapi malah dikaliin per hari. per hari Gimana 26. sih? Terus udah gitu dia ngaku salah. Udah ada videonya dia ngaku udah salah. ngaku salah. Tapi ada satu statement yang gue gak suka sih dari dia. Maksudnya kayak menurut dia kalau 3 juta itu kemahalan di mata rakyat, apa harus kita cari yang sejutaan aja yang kamar mandinya di luar. Pak, kontrakan atau kosan itu yang 1 jutaan kamar mandi dalam juga banyak Pak. Ya, nggak terus harus kamar mandinya di luar. Tapi kan hitungannya per hari, ini 1 jutanya per hari Pak. Iya, maksudnya dia ngomong 1 hari 1 juta aja tuh udah dapat hotel bagus kalau di Jakarta. Iya kan. Mungkin bukan bintang 5 tapi udah bagus. Nyawa gitu loh. apart 1 bulan berapa sih? Apartemen ada yang sebulannya mungkin 15 juta. 15 juta 20 kan. juta. Bukan per hari kan? Bukan per hari. Per bulan, Per tapi- bulan. Udah full furnish ya? Iya, udah bisa Netflix and chill Pak sama Iya. cici-cici kalian Pak. Aduh, udah dapat sama isi-isinya, sama Iya. orang-orangnya dapat. Ya maksudnya kan kayak 50 juta gitu ya Pak ya. Ya itu sih maksudnya kayak itu yang akhirnya membuat rakyat menjadi murka. Lu katanya lagi efisiensi negara. Tapi malah jor-joran gitu sama DPR. Iya, jadi BUMN-nya dipangkas, terus diumumkan bahwa ada kenaikan tunjangan Iya. untuk DPR, terus orang-orang di gedung DPR itu joget-joget wah. Iya. Itu yang memancing lagi emosi Iya. rakyat kayak, enak banget lu pakai duit kita. Pakai joget-joget tuh. Tapi ngelihat kayaknya Pak Gibran kayak mukanya masam gitu ya Pak ya. Mungkin jiwa fufu-fufanya muncul. Kesel. Tapi ini disclaimer ya, Oh, kalian iya, juga harus tahu bahwa gue nonton kemarin di podcastnya, bukan podcast sih, pokoknya di kontennya Tiratan Muslim. Dia nelpon Pak Gibran langsung. Oh setelah Setelah teleponan gitu. Setelah video Setelah itu viral, joget-joget ya. Dan kok mukanya bete sih. Oh itu saya luruskan ya. Itu bukan pada saat mereka joget-joget. Oh beda. Nah, momennya pada saat selesai rapat apa segala macem, ya udah dia pamit. Jadi semua rangkaiannya udah selesai. Ya itu pas dia keluar mukanya begitu tuh, ya karena emang keluar aja pamit gitu. Tapi bukan, itu editan itu, di edit Oh, momennya. editannya. Di edit momennya. Aduh hampir kena hoax saya pada Iya, jangan, hati-hati. Tapi itu mukanya terlihat kayak jiwa fufu-fufunya mau keluar Tapi gitu. iya sih, tapi kalau tapi kan kita nggak tahu dia Oh, mau iya, atau iya. bukan kan. Iya. Iya. Kayaknya bukan lawar. Demi keamanan kita. Tapi ya kalau dilihat yang beneran fakta adalah pada saat pengumuman kenaikan tunjangan itu memang anggota dewan bersorak, gembira. Iya. Terus joget-joget itu benar. Gitu. Dan itulah yang bikin rakyat kesel. Ya siapa yang gak kesel Pak. Kita rakyat jelata kan setiap hari banting tulang buat nafkahin anak istri kita. Buat makan. Ya gak sampai gaji para DPR kita yang terhormat, tapi kita juga berusaha, dan dalam perjuangan kita dipaksa, bukan dipaksa sih. Ya, menurut tuh gimana Bang? Untuk pajak itu kita dipaksa gak sih? Pajak itu paksa sih menurut gue. Jadi kan kayak udah mah gajinya cuma 3 juta, harus bayar pajak, dinaikin pula pajaknya. Iya, bener. Aduh. Nggak ngelihat kondisi di bawah. Iya, di Alfamart ada pajak. Bukan Alfamart ya. Yang kemarin untuk nggak jadi 12%. Nah ini kita bicara kan dari tadi nih, kita bicara panjang lebar mengenai kenapa kemarin tiba-tiba bisa jadi demo. Karena ada banyak keanehan lah di bangsa kita belakangan ini yang membuat rakyat semakin murka dan semakin marah karena merasa semakin terinjak. Iya. Tapi lu pernah penasaran gak sih negara-negara lain tuh yang orang kita suka studi banding ke luar negeri. Giliran yang jelek-jelek, yang jelek apa yang bagus yang kita bandingin biasanya? Nah, yang jelek biasanya dibandingin sama yang di luar. Untuk Pak. bilang kita lebih baik. Kayak wah itu negara Eropa juga mereka gajinya pajaknya tinggi-tinggi kok 50% kok. Tapi kan dijelasin. transparan Betul. Pak, mereka transparan. Nah bicara soal luar negeri nih War, lu bilang tadi Eropa. Sekarang kita ada beberapa yang mau gue bahas di sini mengenai data-data yang gue kumpulin tentang negara-negara lain yang kok walaupun pajaknya tinggi, Tapi kok sejahtera ya? tapi kok sejahtera. Aneh banget, gimana sih kok pajak tinggi bisa sejahtera? Nih, Negara kita contohnya. nggak begitu kok. Yang pertama, oke gue nemu fakta-fakta yang mengejutkan dari negara lain yang ngasih tahu kita gimana pemerintahan di negara mereka. Jadi Ya. gimana caranya negara bisa berjalan dengan lancar, rakyatnya sejahtera walaupun pajaknya Tinggi. termasuk tinggi gitu loh. Nih yang pertama nih ya, yang gue bahas dulu ada Cina. Oh.
Enggak maaf. Nah kalau di Cina ini bukan masalah pajaknya dulu nih yang gue bahas. Tapi masalah yang berkaitan dengan Bapak Noel tadi. Yang korupsi. Yang korupsi tadi ya. Jadi di Cina itu orang itu agak takut kalau mau korupsi, War. Karena Hukumannya kayak gimana? Hukumannya beneran nyata ya. Hukumannya dihilangkan nyawanya. Jadi emang terlaksana juga, Pak? Dilaksanakan dan bahkan sampai keturunannya. Sampai keturunan-keturunannya pun disikat gitu, Pak? Iya. Di Cina tuh jadi supaya bersih dari korupsi, kalau kamu berpikir kamu mau berkorupsi, berarti kamu harus siap kalau kamu dan keluargamu selesai semua. Tidak ada nama kamu lagi penerus nama kamu tuh udah gak ada. Gitu. Sampai dibikin begitu. Gitu. Terus yang kedua, kita beralih ke Swedia. Negara Eropa. Yang baru-baru ini beritanya viral di sosial media. Kenapa? Karena di Swedia itu gak ada tunjangan untuk anggota DPR. Gak ada tunjangan kehormatan, Pak? Tunjangan apapun gak ada di sana. Oh, gak ada tunjangan? Gak ada, mereka kayak pegawai biasa. Kok bisa hidup sih? Karena negaranya udah sejahtera. Dan emang gak butuh tunjangan juga harusnya ya? Ya mungkin kalau ditanya mereka butuh atau enggak, butuh tapi mereka malu. Malu. Mereka bilang gini, ada statementnya nih dari anggota DPR sana. Mereka merasa gak pantas diistimewakan. Gitu. Jadi kalau di Swedia itu mereka pernah mencatat rekor tertinggi untuk pajak itu tahun 96. Itu sebesar 61,86% pajaknya. 61% di tahun 96. Tahun 96 gitu. Jadi pemerintah Swedia itu fokus ningkatin pajak itu untuk pendidikan dan kesehatan gratis. Pajaknya balik lagi ke masyarakat. Benar-benar dirasakan langsung gitu oleh rakyatnya sendiri. Tapi gitu. yang gratis-gratis ini mereka ngantri nggak? Nggak ada. Enggak ada ngantri. Udah ada sistemnya, War. Jadi sistem itu membuat semua orang kebagian rata, nggak ada yang nggak kebagian dan nggak ada yang kebagiannya double. Kayak di sini ada ya. Ada gitu. Sesuai ditujukan ke siapa ya itu penerimanya gitu. Terus ada banyak subsidi buat penduduk yang lanjut usia di sana. Jadi pajaknya pun benar-benar kembali lagi ke masyarakat. Bener, ya. Makanya gak ada komplain. Nggak apa-apa dipajak segitu juga asalkan ya pendidikan gratis, kesehatan gratis. Betul. Pas udah tua dipelihara sama negara. Diurus gitu. Beneran kesehatan pada saat lanjut usia itu mereka juga memikirkan itu bahkan sampai kita tutup usia dipikirin sama mereka gitu loh. Bukan, susah lah. Ya di sini lu mati aja bayar kalau di sini. Aduh, beneran dah. Terus ada lagi nih, lu pernah denger kisah Presiden Jokowi. Oh bukan. Hidup Jokowi. Pernah ada cerita tentang satu orang presiden Uruguay lebih tepatnya. Namanya Presiden Jose Mujica. Dia dijuluki sebagai presiden termiskin dunia. Pernah denger gak lo? Gak pernah. Baru denger gue ini gak pernah. Jadi dia presiden, menjabat sebagai presiden selama beberapa tahun dan dia gaya hidupnya benar-benar sederhana. Dia bertani. Slow living ya Pak ya? Benar-benar slow living, dia bertani dan benar-benar gak punya aset gitu. Nafsu, ambisi untuk menambah asetnya dia. Ada beberapa dokumentasi, nanti kita kasih lihatnya di sini. Hartanya dia cuma mobil tua, kalau gak salah itu mobil VW Kodok. Bukan Fortuner? Nggak pakai strobo, rotator nggak pakai. Dia benar-benar hidup jauh dari kata kaya. Terus dia menyumbangkan semua uang hasil kerjanya apa segala macam itu untuk rakyatnya. Berarti dedikasinya untuk negara kita benar-benar ya Pak? Benar-benar dia emang mau negaranya maju gitu. Jadi juga lu tahu gak sih Bang, kayak DPR itu mereka ngasih surplus kok kalau misalkan pajaknya berlebihan. Di mana? Di negara kita nggak ada. Bukan udah tahu loh, bukan di Taiwan Pak. Nah jadi di Taiwan ini mereka itu punya kelebihan 1,34 triliun. Kelebihan pajak di mata uang mereka ya, bukan di rupiah. Nah, yang dibayar buat pajaknya itu cuma 396 miliar. Dari 1,33 triliun itu yang bayar buat hutang negara itu cuma 396 miliar. Nah, kemana sisanya? Dibagiin Pak ke masyarakatnya. Serius? Iya. Dengan cara apa? Dikasih tunjangan aja karena yang bayar pajak kali ya. Jadi negara butuhnya 300 sekian M. Iya cuma butuh segitu. Nah sisanya dikembalikan ke masyarakat. Wah mulia banget negaranya.
nggak kepikiran gitu ya. Aduh saya kurang beras di rumah. Ibaratnya nggak ada kepikiran, oh gua ambil nih gitu ya, dikit-dikit gitu. Kan ada tuh statement pejabat yang bilang kalau korupsi dikit-dikit mah nggak apa-apa. Pak, korupsi besar atau kecil itu sama aja, namanya nyuri, hukumnya tetap aja nyuri. Kurang buat komunikasi Pak. Oh iya, tunjangan kurang ya. Tunjangan kurang ya. Ada lagi War, di Jepang War. Aduh, negeri para wibu. Aduh, negeri para wibu yang kayaknya jauh dari berita-berita yang aneh-aneh, skandal ekonomi dan segala macam nih negaranya. Iya. Negaranya itu kayak yang adem ayem aja ya. Adem ayem dan maju gitu. Di sini patuh membayar pajak itu adalah suatu keharusan dan kewajiban yang udah semua rakyatnya itu sadar gitu, aware gitu ya Pak ya. Nggak bayar malah malu mereka. Itu keren loh, maksudnya lu nggak bayar pajak, lu malu. Jadi rakyatnya udah bagus nih. Bagaimana dengan pemerintahnya gitu. Nah kalau di Jepang itu dana yang terkumpul dari pajak itu digunakan untuk hal-hal yang dapat mengurangi kesenjangan sosial War. Jadi mereka benar-benar menekan angka kemiskinan di sana dengan cara lewat pajak gitu. Fasilitas umum, fasilitas publik, fasilitas sosial itu benar-benar dibagusin semuanya. Jadi nggak, ibaratnya orang yang ekonominya si A kaya, si B miskin bisa datang ke tempat yang sama untuk menikmati fasilitas yang sama gitu loh. Nah itulah mengapa karena semua rakyatnya bayar pajak dan pemerintahnya benar-benar pakai pajaknya buat mengelola negara dengan lebih baik. Di negara Jepang itu minim korupsi. Rendah ya? Rendah tingkat korupsinya. Kalaupun ada korupsi mungkin orangnya sudah harakiri gitu kalau ketahuan. Iya, langsung malu soalnya Pak ya. Malu di tembok. Malu di tembok. Itu maku Pak. Itu pakai palu. Makanya kenapa di Jepang itu sistem pendidikannya bagus War gitu. Mungkin juga di sana ada kesehatannya makan, mungkin oke. Ya, ada makan siang, buah-buahan gratis. Ya makan gratis. Dan gak keracunan ya. Gizinya lebih baik lah gitu. Jadi sebenarnya emang kalau misalkan kita mau mencontek negara sebelah ya, kayak misalkan kita mau mencontek di mana tadi kata lu tuh yang pajaknya sampai 61% di Swedia. Nah kalau misalkan kita emang pengen mencontek Swedia, oh kita pengen nih supaya pajak kita tinggi, tapi transparansinya diberikan dong Pak. Iya. Kan masalahnya tuh MPR dan DPR itu R-nya rakyat kan Pak. Oh iya benar. R-nya rakyat, tapi gak ada yang buat rakyat gitu. Iya. BPJS ngantri, makan bergizi keracunan. Benar-benar. Gimana gitu. Itu gue setuju sih karena sekarang kebijakan-kebijakan yang dibikin buat rakyat itu kok kayaknya nyampenya nggak full gitu War. Kayak misalnya BPJS itu nggak gratis loh. Kita masih bayar. BPJS kita bayar. Bahkan di BPJS pun ada kategori-kategorinya. Betul. Kita ada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Iya. Saya kategori 3 Pak. Saya nggak punya uang tapi saya butuh pengobatan. Iya butuh pengobatan. Kan saya juga bayar ke BPJS-nya. Saya bayar juga ke kayak pajak-pajak saya bayar kok, PBB dan lain-lain. Tapi kok mana yang nggak ada yang balik lagi ke saya ngantrinya lama gitu Pak. Iya, jadi BPJS itu udahlah kita bayar, bukan gratis loh ya. Udah kita bayar, kita datang harus ngantri juga. Iya. Kalau panjang lagi. Iya, banyak kan kasus orang datang jam 8 BPJS dibesokin Pak. Iya, gue ngalamin tuh datang jam 8 baru kelar jam 5. Padahal ketemu dokternya cuma 5 menit. 5 pagi. 5 sore. Oh, satu hari. Cuma ngantrinya lama banget. Itu baru BPJS gitu. Terus udah gitu, contoh lagi War, ini menurut gue ya, yang harus dibenahi juga adalah ketika kita punya kesadaran untuk bayar pajak ke Samsat, iya, bayar pajak kendaraan, itu juga ribetnya setengah mati menurut gue. Bahkan di Samsat pun ada kayak calo-calonya ya Pak. Iya. Bahkan orang-orang Samsatnya pun udahlah caloin aja. Karena mereka tahu kalau misalkan kita ke calo, ada bagian yang masuk ke mereka Pak. Oh gitu. Nah itu maksudnya hal-hal kayak gitu menurut gue terlalu, buat rakyat akhirnya terlalu memberatkan. Kita mau bayar kesadaran kita aja dipersulit gitu. Terus udah gitu gimana kita mau percaya bahwa uang kita dikelola dengan baik. Gitu. Transparansi nggak ada, kayak pers sekarang kan banyak diusir Pak. Dari acara-acara penting. Iya, aduh silahkan pers keluar dulu kan. Oh yang aneh. Ibu Sri Mulyani kemarin. Iya, jadi kayak transparansi nggak ada, gimana kita mau percaya kan. Iya, makanya nggak aneh kalau misalkan kedepannya bakal ada demo yang lebih besar, gejolaknya bakal lebih tinggi lagi. Mungkin ini hanya pembuka aja ya. Jadi ya mungkin menurut gue pribadi ya War ya, sebagai bagian dari rakyat Indonesia gitu ya. Kita mah cuma rakyat jelata kita cuma rakyat jelata yang mengharapkan pemerintahan yang lebih baik supaya rakyatnya juga lebih sejahtera gitu. Masyarakat lebih
harmonis ya Pak ya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah demonstrasi ini sebaiknya memang bukan untuk menggulingkan DPR. Kita perlu DPR, tapi tolonglah Bapak Ibu yang terhormat yang ada di Dewan, tolong diperiksa itu anggotanya. Kalau ketahuan mainin duit rakyat atau korupsi, ya itulah digantilah orang-orangnya. Diapain kayak hukumannya kayak dihukum lah. Aset perampasannya gimana nih? Iya, perampasan aset aja nggak disahin sampai sekarang kan. Takut, ya gimana lagi? Duit mereka banyak di situ. Rumah gede kan buat apa Bang? Buat nyimpen hasil korupsinya. Makanya kasih 50 juta. Didukung Pak. Ya itu sih sekian menurut gue untuk pembahasan kita kali ini. Kita udah cukup panjang bahas negara, gak ada habisnya sampai seharian juga. Karena emang banyak hal yang perlu dibenahin dan ini cuma perspektif kita sebagai rakyat jelata. Iya. Ya, yang mengharapkan perubahan di negara yang kita tempati. Negara tercinta Republik Indonesia. Iya, padahal baru ulang tahun loh. Iya. Sekian untuk kesempatan kali ini dan tulis komentar kalian kalau kalian punya masukan kira-kira sebaiknya demo tuh bikin apa ya, ngapain ya gitu. Sebaiknya demo tentang apa yang harus dibikin buat negara ini. Ganyang pupu. Aduh. Itu boleh tulis komentar di bawah. Seperti biasa guys di bawah. Ya, akhir kata gue Juan. Gue Anwar. Dan kita pamit untuk kesempatan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Ikuti terus petualangan kami. Mengungkap tabir misteri. Dari sisi lain dunia. Di Another Side.